Halo semua, gue Diki Ahmad Gifari, Ilmu Komunikasi UI 2018. Jangan lupa tonton terus channel The Guru Sejarah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel kebanggaan saya, channel The Guru Sejarah. Hari ini akan kita bahas soal ujian sekolah mata pelajaran sejarah. Semoga bermanfaat ya. Ini untuk kelas 12 yang akan mengalami ujian sekolah nanti nih, bentar lagi. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja nih. Nomor 1. Secara umum, pengertian ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari beberapa peristiwa masa lalu yang berpengaruh bagi kehidupan manusia. Beberapa ahli juga mendefinisikan ilmu sejarah secara khusus. Salah satunya Muhammad Yamin, yang mendefinisikan sejarah sebagai apa? Apakah A, B, C, D, atau E? Kalau yang A itu Muhammad Ali, kalau yang B Ibnu Khaldun, yang C Herodotus, yang D adalah Sartono Kartudirjo, kalau yang E barulah Muhammad Yamin. Ini tuh materi pertama di pelajaran sejarah pas kalian kelas 1 ya. Nah, gak usah dihafalin semuanya, cari aja kata kunci yang kalian anggap mewakili gitu, yang beda dari yang lain. Misalnya tuh kalau siapa Muhammad Ali ada kata perubahan, yang lain kan gak ada, gitu aja ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, perkembangan manusia yang terangkum dalam catatan sejarah menunjukkan telah terjadi beberapa perubahan. Di bawah ini adalah perubahan yang bersifat regresif dalam sejarah Indonesia adalah apakah yang A, B, C, D, atau E? Ingat sama kalian semua, kalau regresif itu artinya turun, progresif itu artinya naik. Ini ditanyanya yang regresifnya aja yang mana gitu ya. Yang ini nih, kok ke situ warnanya. Nah, ini yang regresif itu ya. Berarti carinya yang turun aja. Kalau yang A, kekalahan Jepang menyebabkan Indonesia memproklamirkan, kalau merdeka mah jadinya naik dong, progresif. Kedatangan Belanda menyebabkan penjajahan, itu baru turun. Kalau yang C, 98 bebas pendapat, naik. Serangan umum 1 Maret, Indonesia dapat dukungan dunia, itu juga naik. Politik etis, munculnya golongan terpelajar, itu juga naik. Jadi jawabannya adalah nomor 2 Pak. Ih, pinter-pinter dah ini subscriber channel The Guru Sejarah ini. Betul B ya. Lanjut, nomor 3. Nomor 3 naon ieu? Nomor 3, keterangan mengenai peristiwa sejarah perlu ditulis agar dapat diingat dan dipelajari. Udah ada kata dipelajari nih. Oleh generasi mendatang dalam penulisan sejarah berdasarkan pengalaman nyata manusia atau empiris dan menggunakan teori ilmu sosial lainnya agar peristiwa sejarah mudah dipahami dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan salah satu ciri sejarah dari sudut pandang apa? A, B, C, D, atau E? Ingat nih sama kalian yang ini. Ini tuh udah pernah saya jelasin juga video materi sejarah saya ya. Ada yang bab 1 tuh yang judulnya Manusia Sejarah. Nah, jawabannya ini adalah yang ilmu tuh sesuai dengan tulisan saya. Sejarah sebagai ilmu memiliki beberapa ciri, diantaranya empiris, objek, dan teori, juga memiliki metodologi. Nah, di yang ini nih thumbnailnya kalau kalian mau nonton lagi ya. Lanjut, nomor 4, pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 diawali dengan kedatangan tentara sekutu yang diboncengi Nika dan mendarat di Semarang. Pertempuran tersebut dimulai tanggal 23 November. Pertempuran berakhir tanggal 15 Desember. Urutan peristiwa sejarah tersebut menunjukkan konsep berpikir diakronik karena apa? Apakah A, B, C, D, atau E? Ya betul, jawabannya ini ada juga di materi yang saya pernah kasih. Ingat aja, sinkronik meluas dalam ruang, pendek dalam waktu, diakronik menyempit dalam ruang, panjang dalam waktu. Karena di sini ditanya diakronik, jadi jawabannya apa? Betul, jawabannya A. Ih, pinter-pinter. Lanjut, nomor 5, perhatikan tema-tema historiografi di bawah ini. 1. Aksi massa. 2. Di bawah bendera revolusi. 3. Penyerbuan Batavia 1628, perang terlama Belanda. Nomor 4 tuh ya. Nomor 5-nya Rengas Dengklok, revolusi, dan peristiwa 16 Agustus 45. Nah, berdasarkan tema-tema historiografi itu yang mengandung unsur ruang dan waktu yang mana tuh? Ingat aja ya, historiografi itu adalah penulisan sejarah. Historiografi itu adalah penulisan sejarah. Nah, ditanyanya adalah yang memiliki ruang dan waktu. Ruang itu tempatnya, waktu itu kapan kejadiannya. Yang ada angka tahun sama tempat aja. Iya betul, nomor 3, 4, dan 5. Jadi jawabannya yang E. 5E. Lanjut ke nomor 6. Perhatikan narasi di bawah ini. Terjadi demonstrasi 66 yang diawali oleh peristiwa G30 SPKI di Indonesia, merupakan puncak dari ketidakpuasan mahasiswa Indonesia terhadap pemerintahan Soekarno dalam demokrasi terpimpin.
Di sisi lain, Soeharto mampu menjawab tuntutan mahasiswa dalam teritura sehingga kepercayaan terhadap Soeharto semakin meningkat. Sedangkan dukungan terhadap Soekarno terus berkurang. Terlihat ketika status presiden seumur hidup Soekarno dicabut dan pidato pertanggungjawaban Soekarno yaitu Nawangsa ditolak oleh MPRS. Hal ini menyebabkan Soekarno mundur sebagai presiden Indonesia dan digantikan oleh Soeharto. Kemudian Presiden Soeharto membawa Indonesia masuk ke era baru yang disebut dengan Orde Baru. Nah, dari narasi itu dapat disimpulkan bahwa konsep sejarah yang tepat yang mana tuh? Ingat aja ini ya, kalau perubahan itu diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan. Nah, contohnya tuh apa? Nah, nanti ada contohnya yaitu sebagai peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki 6-9 Agustus. Peristiwa tersebut berimbas pada nyerahnya Jepang kepada sekutu dan berubah ke semuanya. Kalau keberlanjutan mah itu dilihat dari keberlanjutannya, rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, contohnya yang bisa kamu lihat adalah kasus korupsi yang tiap ada di tiap generasi ya di Indonesia ini. Ya Allah, itu tuh jadi apa ya, budaya mungkin. Jangan jadi budaya. Jadi ini jawabannya nomor 6 yang paling tepat adalah yang D. Kita lanjut nomor 7. Nomor 7 ini tuh nanyain ini teh gambar apa. Nah, ini tuh adalah gambar kapak perimbas. Kalau yang A, mengumpulkan makanan yang berfungsi untuk alas gerabah itu tak ada. Perundagian itu alat-alatnya pasti dari logam. Ini sedangkan dari batu ya. Nomor yang bagian D-nya bercocok tanam untuk berfungsi mencangkul. Ini adalah kapak persegi. Jadi jawabannya yang apa dong? Kapak perimbas itu buat apa? Kapak perimbas itu ya yang C, untuk meramu dan berburu, yang berfungsi untuk menusuk binatang. Ini tuh zaman Paleolitikum, ini pun ada materinya di masa Praaksara, di YouTube saya udah ada. Kalian bisa tonton lagi nya, taronton deui atuh coy, meh loba ieu nu nontonna. Aduh. Lanjut ke nomor 8, masuknya agama dan budaya Hindu di Indonesia ke Indonesia melalui berbagai macam cara yang kemudian dideskripsikan menjadi sebuah teori. Di bawah ini yang merupakan penjelasan yang tepat mengenai masuknya Hindu Buddha ke Indonesia melalui teori Waisya. Ingat aja, Waisya itu apa? Secara kasta, Waisya itu adalah pedagang. Nah, cari aja yang mana yang pedagang. Yang mana pedagang? Yang C dong. Iya betul, jadi jawabannya yang C. Sedikit saya jelasin ya. Teori masuknya Hindu Buddha itu ada teori kolonisasi dan juga teori arus balik. Kolonisasi itu hipotesis Brahmana, berarti dibawa oleh para pendeta. Hipotesis Satria dibawa para bangsawan. Hipotesis Waisya dibawa para pedagang. Kalau teori arus balik itu yaitu yang students exchange. Ini tuh yang Studex. You know Studex? Yes, jujurly I know lah, kalian juga pada pinter-pinter ya, because kalian literally is the best. Lanjut nomor 9. Beberapa bukti masuknya Islam ke Nusantara adalah kesamaan antara ajaran Syekh Siti Jenar dengan Al-Halaj, perayaan 10 Muharram, dan penggunaan harokat dalam membaca Al-Quran. Hal ini menunjukkan Islam di Nusantara berasal dari wilayah mana? Apakah Persia, Mesir, Arab, Yaman, atau Gujarat? Nah, jadi ada teori Gujarat ya. Ini membuat teori Islam ke Indonesia itu datang dari Gujarat atau India. Nah, kemudian ada teori juga dari Mekah menyatakan bahwa pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara pada sekitar abad ke-7 dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya ada perumahan di Baros, Banten, pemukiman Islam dari tahun 674 pas zaman Nabi Muhammad juga gitu. Gak jauh beda dari zaman Nabi Muhammad. Kemudian yang nomor 3 teori Persia. Mana kok gak ada penjelasannya? Teori Persia ini yang jadi soal di nomor 9. Ini adalah teori Persia. Persia itu di mana? Di Irak atau Iran ya sekarang. Lanjut nomor 10. Perhatikan keterangan berikut. Coba baca. Ada yang namanya Eduardo di sini. Coba baca Eduardo. Oke. Terima kasih Eduardo telah membaca. Nah, jadi nomor yang ini nggak akan saya jawab ya. Coba kalian yang mengetahui dan bisa menjawab langsung tulis aja di komen. Nanti saya akan kasih tahu mana jawaban yang benar. Oke, nomor 10 nggak akan saya kasih jawabannya. Selanjutnya nomor 11 tidak ada karena kita akan lanjut ke part 2 ya. Biar nggak terlalu lama nih videonya. Kemudian saya ucapkan terima kasih ke kalian semua yang telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian semua lolos PTN. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.